Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Excel dengan rumus-rumus dasarnya. Oke, kita buka dulu Microsoft Excel. Nah, di bagian atas ini A, B, C, dan seterusnya, silakan diisi dengan yang pertama nama siswa misalnya, yang kedua misalnya nilai misalnya fisika gitu. Kemudian kimia dan biologi, matematika. Misalnya ada 4 ini pelajarannya, kita warnai dulu. Nah, untuk nama siswanya kita isi dengan nama masing-masing. Di sini saya menggunakan Itmat 1, kemudian Itmat 2 dan seterusnya. Kita buat sampai misalnya 50 orang. Nah, caranya daripada kita ngetik manual seperti ini, itu kan sangat capek. Caranya cukup kita ketik 2, Itmat 1, Itmat 2, tandai seperti ini, kemudian ke pojok kanan bawah sampai ada tanda plusnya. Kalau ini plusnya yang masih gede, ini plus kayak kotak ini ya. Nah, ini sampai plus hitam. Diklik kiri pada mouse-nya, kemudian geret terus ke bawah. Ini sampai banyak ini bisanya. Misalnya 50 orang saja. Nah, ini kelebihan 51. Nah, 50 orang. Ini kita sudah berhasil membuat nama. Ini urut angka belakangnya 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 50. Nah, selanjutnya untuk nilainya ini kita isi juga. Misalnya di sini 70, kemudian 83. Nah, ini lumayan lelah ini ya. 50 kali 4. 50 kali 4 200 biji. Nah, supaya kita sekali saja bikin rumusnya nanti akan terisi dengan angka yang bebas, kita gunakan rumus. Perhatikan rumusnya sama dengan run between yang ini. Nah, di sini ada bottom, ada top. Nah, bottom ini batas bawahnya. Misalnya kita pengennya nilai terbawahnya 75 misalnya. Sampai nilai teratas misalnya 95. Baru tutup kurung, baru enter. Nah, ini kita tinggal tarik saja kayak tadi sampai plusnya hitam ini. Tarik saja ke bawah sampai 50 orang. Nah, ini sudah tersusun dengan acak, namanya juga random. Ini kalau kita isi di sini misalnya ketik apa di sini, dia otomatis akan terganti gitu ya. Misalnya kita ketik tadi kita hapus lagi, otomatis ini akan teracak terus. Nah, ini untuk membuat data acak. Kemudian selanjutnya data acak ini kita buat supaya tidak teracak. Caranya klik kanan, kemudian copy. Selanjutnya klik kanan lagi, kemudian paste spesial, pilih value, kemudian OK. Atau klik kanan yang ini 1, 2, 3 ini. Ini sama saja dengan paste spesial value. Nah, ini kalau kita ketik lagi di sini 1 misalnya, 2, kita hapus 1 dan 2, nggak akan berubah lagi. Nah, itu salah satu rumus untuk membuat bilangan secara acak. Nanti akan kita gunakan di lain kesempatan. Nah, selanjutnya kita membuat
kita mencari misalnya nilai ini, nilai fisika. Kita cari nilai tertingginya berapa. Tertinggi. Kemudian nilai terendahnya. Terendah. Tertinggi ini terlalu banyak kayaknya. Tertinggi. Nah, tertinggi, terendah, kemudian kita ranking, kita rata-rata. Nah, untuk mencari nilai tertinggi, ini rumusnya adalah sama dengan max, max, kemudian buka kurung, baru kita tandai semua yang di atas, di kolom fisika saja. Kemudian setelah itu tutup kurung. Nah, tutup kurung, kemudian enter. Nah, diperolehlah nilai tertingginya 95. Nah, ini bisa kita geret seperti tadi ke samping. Kenapa digeret ke samping? Karena dia sama-sama mencari nilai tertinggi. Nah, misalnya coba kita ganti yang 95 ini misalnya kita ganti dengan 98. Kita lihat yang di sini otomatis terubah nih. Nah, otomatis terubah jadi 98 dia. Nah, misalnya 80 ini kita ganti menjadi 97. Nah, otomatis 95-nya tadi akan berubah menjadi 97. Nah, untuk mencari nilai terendah, rumusnya sama dengan min. Min itu minimum. Ditandai seperti tadi, klik, kemudian geret ke atas, sampai sini, kemudian tutup kurung. Baru enter. Nah, ini terendahnya 75. Kita geret juga ke samping. Nah, ternyata ini 75 terendah, di sini 76, ini 75, ini 76. Misalnya 75 ini kita rubah lagi terendah. Kita turunkan misalnya ada yang lebih rendah lagi 73. Nah, jadi nilainya berubah ini. 73, ini 76. Misalnya 81 ini kita ganti menjadi 70. Nah, otomatis berubah di sini. Nah, itu untuk mencari nilai tertinggi itu sama dengan max. Kemudian untuk mencari nilai terendah itu pakai min. Sekarang kita mencari rata-rata. Rata-rata itu sama dengan rumus sama dengan average. Nah, yang ini kita tandai lagi seperti tadi. Kemudian setelah itu tutup kurung. Nah, ini rata-ratanya untuk yang pertama. Tarik aja ke samping. Nah, ini 85, ini 86, 83, 84. Oke, itu untuk rumus dasar mencari nilai tertinggi, terendah, kemudian rata-rata. Nah, selanjutnya saya kasih satu lagi untuk mencari dengan nilai tertentu itu ada berapa banyak. Misalnya kita cari yang nilainya 90 dari data ini. Ada berapa siswa nih yang dapat 90? Kita ketik di sini referensinya, misalnya 90. Ini referensinya. Kita akan mencari nanti dari sini yang dapat 90 itu ada berapa orang. Itu rumusnya sama dengan countif, kemudian buka kurung, kriteria, rank dulu, rank itu dari sini ke atas sampai sini,
Kemudian kita lihat di sini pembatasnya titik koma. Nanti ada beberapa komputer yang pembatasnya itu koma. Jadi nanti mohon diperhatikan di komputer masing-masing. Kemudian setelah itu kriterianya klik yang ini. Ini tutup kurung, enter. Nah, jadi yang nilainya 90 itu ada 4 orang. Nanti kalau kita ganti misalnya 88, ada berapa orang? Nah, 1 orang. Kita bisa mengecek juga, misalnya yang 90 tadi, yang 4 orang, siapa saja itu. Kita bisa mengecek satu-satu, ini 1, 2, 3. Nah, tapi lumayan lelah seperti itu. Caranya supaya mudah, kita tandai aja dari atas ini ke bawah, kita tandai. Kemudian kita pergi ke sini, bagian home, kemudian kondisional yang ini. Kemudian kita masuk ke bagian pertama ini, highlight. Nah, baru equals to. Nah, equals to-nya ini 88,5, kita hapus dulu. Equals to-nya diganti dengan yang ini tadi, referensi 90 ini. Kita klik aja di sini. Baru oke. Atau ganti warna juga boleh. Mau diganti dengan warna apa? Kuning kah? Atau tetap aja ini standar. Kemudian oke. Nah, kita lihat. Nah, dia yang warna sama dengan di sini, dia berwarna lain. Jadi kita dengan mudah menghitung. Ini 1, 2, 3, 4 sesuai. Misalnya kita ganti tadi 88. Ada 1 katanya. Kita lihat apakah benar 1? Ya, yang ini. Kemudian kita ganti lagi misalnya 77. Ada 3. Ada 3. Kita lihat 1, 77. Kemudian 2, 3. Nah, selanjutnya kalau misalnya mau diterapkan di samping, kita bisa tarik. Nah, karena dia tidak absolut, makanya ini 0. Kalau kita klik di sini, klik 2 kali, ininya referensinya awalnya tadi 77, jadi geser ke sini. Jadi setiap kita tarik ke samping, dia geser 1 ini. Jadi kita harus buat lagi garis dia ke samping seperti itu. Nah, kalau tidak mau repot, kita buat absolut. Yang ini kita buat absolut dengan cara tekan F4 dari keyboard di komputernya. Tekan F4, otomatis dia membuat ada dolar. Di sini sebelum A ada dolar dan setelah A ada dolar. Kalau misalnya diklik F4 tidak mau, ketik aja dolarnya secara manual. Dolar itu shift 4 ya, shift 4. Kalau sudah, enter. Nah, ini kalau kita geret, kita tarik ke samping. Nah, otomatis referensinya, kita lihat referensinya 77 ini tetap. Dia tidak bergeser. Nah, jadi begitu kita ketik misalnya 90, ini 4, ini 2, ini 2, ini 1. Bisa kita cek dengan cara yang sama tadi, atau kita tandai aja semuanya. Kita pergi ke sini tadi, kondisional, kemudian highlight, equals to, ini diganti dengan nilai referensinya. Nah, kita bisa ngecek yang 2 orang ini siapa aja. Ini nomor 38 dan nomor 14. Yang ini yang 2 nomor berapa? Nah, ini nomor 5 dan 6. Ini nomor 15, hanya 1. Misalnya tadi 77. Nah, juga bisa ini 2. Ini 2, ini yang pertama dan ini yang kedua.
Nah, seperti itu. Mungkin sampai di sini saja video dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.